Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih. Di dalam ibadah persekutuan doa di pagi hari ini, bersama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya saya mengajak kepada kita semua untuk terlebih dahulu satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di hari yang baru, di pagi yang indah ini, Tuhan memberikan nafas hidup buat kami semuanya. Tuhan menyertai kami semuanya sejak kami ada di dalam pembaringan di malam hari, dan kami mendapatkan perlindungan Tuhan yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, sebelum kami melaksanakan aktivitas atau kegiatan kami di hari ini, kami bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan yang beribadah di tempat masing-masing, datang untuk juga memuji dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, bersamalah dengan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami yang membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami benar-benar mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk kami boleh melaksanakan segala perintah Tuhan di dalam setiap kegiatan kami hari ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pada saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara anak-anak, kita akan membaca firman Tuhan dengan sikap berdiri. Kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Hosea pasal yang ke-14, ayat yang ke-9. Mari kita membaca. Hosea pasal 14 ayat 9. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku engkau mendapat buah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat pagi, shalom, damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih. Pembacaan firman Tuhan, Hosea pasal yang 14 ayat 9. Sebelumnya saya mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak untuk kita melakukan satu lagu pujian yang terambil dari Kidung Jemaat 29, Di Muka Tuhan Yesus. Mari kita bernyanyi terlebih dahulu di bait yang pertama. Di muka Tuhan Yesus, betapa indah diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Ibu, bapak, dan saudara yang kekasih, sangat indah lagu pujian Di Muka Tuhan Yesus, ku bawa dosa-dosaku. Seberapa banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan? Pastinya cukup banyak dosa yang telah kita lakukan. Kita tidak bisa menghitung berapa banyak dosa yang telah kita lakukan hari ini, besok, bahkan sejak kemarin pun kita tidak bisa menghitung seberapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Yang menjadi satu pertanyaan adalah, ketika kita sudah melakukan dosa dan begitu banyak dosa yang telah kita lakukan, apakah dosa-dosa kita itu masih diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus? Tidak sedikit kita mendengar ada orang berkata, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, apakah dosaku bisa diampuni? Saya sudah menyakiti Tuhan. Saya sudah menyakiti orang-orang yang sangat saya kasihi. Saya pernah melakukan pembunuhan. Saya pernah memfitnah orang. Saya pernah membuat orang
terjerumus masuk di dalam penjara, dan begitu banyak hal yang telah saya lakukan. Apakah saya masih layak untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, firman Tuhan pada saat ini dengan tema Tuhan itu kasih adanya. Kita tetap bersyukur Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalaupun kita telah banyak berbuat dosa, namun Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi, Allah yang selalu setia dan memberikan pengampunan kepada setiap umatnya, kepada setiap kita yang mengaku dan menyesal atas segala dosa-dosa kita. Hari ini kita belajar tentang apa juga yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Nabi Hosea untuk menyampaikan sebuah seruan pertobatan kepada bangsa Israel, bangsa yang adalah umat pilihan Tuhan, bangsa yang sangat dikasihi dan disayang Tuhan. Namun di dalam kehidupan mereka begitu banyak kesalahan, dosa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Seperti mereka masih melakukan penyembahan kepada Baal atau berhala-berhala yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Tidak hanya itu Bapak, Ibu, dan Saudara, bangsa Israel juga meminta kekuatan kepada bangsa Mesir untuk bisa menolong mereka dari jajahan ancaman dari bangsa Asyur. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kita melihat walaupun umat Israel adalah umat pilihan Tuhan, mereka juga telah jatuh di dalam dosa. Namun Allah yang adanya kasih tetap memberikan sebuah kesempatan kepada umatnya untuk bertobat, mengakui, menyesal di hadapan Tuhan, supaya Tuhan dapat memulihkan keadaan mereka, agar mereka dapat menikmati damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Mari kita melihat di dalam Hosea pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Di sana disampaikan, bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Ayat 3, bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Inilah seruan, inilah himbauan yang disampaikan oleh Nabi Hosea kepada bangsa Israel, agar supaya mereka bertobat, agar supaya mereka meninggalkan segala perbuatan-perbuatan jahat mereka, termasuk meninggalkan dan tidak menyembah lagi kepada dewa-dewa berhala Baal yang tidak dapat menolong mereka, yang tidak dapat menopang mereka, yang tidak dapat memelihara dan tidak memberikan mereka sebuah berkat damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Di sini, di dalam pembacaan kita tadi, di ayat yang ke-9, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Di situ dikatakan, Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang hijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Tuhan mengatakan, apa sangkut pautku dengan berhala? Tidak ada, ya, tidak ada antara Allah dengan berhala-hala atau dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Israel. Ya. Allah mengatakan bahwa hanya Dialah
yang bisa menopang. Hanya Dialah yang memelihara umatnya yang ada. Bahkan hanya Dialah yang digambarkan sebagai pohon sanobar, lambang kesuburan yang akan memberikan buah kehidupan yang baik bagi setiap umat yang taat dan setia kepadanya. Luar biasa Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih. Walaupun umat Israel begitu banyak dosa yang mereka lakukan, namun Allah tetap mengasihi mereka, tetap mengampuni mereka. Itu pun ketika mereka juga sungguh-sungguh bertobat kembali kepada Allah, menyembah Allah di dalam kehidupan mereka. Sekarang apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Sama halnya dengan bangsa Israel, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita pun juga tidak luput dari setiap kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Mari mulai saat ini, mulai detik ini, kita juga mendengarkan seruan panggilan Tuhan. Tuhan memanggil kita berulang-ulang kali untuk supaya kita sadar, untuk supaya kita kembali sujud setia melaksanakan kehendak-Nya. Mengapa Allah memanggil kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita? Karena Allah tahu bahwa dikala kita melakukan dosa, dosa itu mendatangkan kebinasaan, mendatangkan maut bagi kita semuanya. Ingat, upah dosa adalah maut. Itulah sebabnya, karena Allah begitu mencintai dan menyayangi kita sebagai umatnya, sebagai ciptaan yang ada, Dia tidak mau supaya kita harus terus berada di dalam dosa, melakukan kesalahan-kesalahan yang tentunya tidak diinginkan oleh Allah. Apa yang juga disampaikan dalam firman ini, dikatakan bertobatlah, menyesallah. Benar juga Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat juga di dalam perjanjian baru, yakni 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 9 di sana dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Siapa yang bisa mengampuni dosa kita? Siapa yang bisa membersihkan kita dari setiap lumuran dosa yang telah kita lakukan? Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah, yang selama ini juga kita percaya, yang selama ini kita sembah di dalam kehidupan kita. Setiap saat, mari, itulah suara Tuhan untuk kita semua. Hari ini tentunya begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah yang akan kita hadapi, baik dalam kehidupan keluarga, persekutuan pelayan dengan masyarakat. Godaan yang akan membuat kita bisa dapat membuat kita jatuh di dalam dosa, membuat kata-kata kita, membuat pikiran, sikap, dan tindakan kita menyakiti Tuhan dan sesama kita. Teruslah untuk tetap mawas diri, tetap hati-hati di hari ini dan di hari-hari selanjutnya, agar supaya hidup kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada kata terlambat selama kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Seberapa banyak dosa dan seberapa beratnya dosa yang telah kita lakukan, Tuhan selalu mengampuni dosa kita, asalkan kita tidak melakukannya lagi, kita tidak mengulang lagi di dalam kejahatan dan atas kejahatan dan melakukan dosa-dosa di dalam kehidupan kita. Mari kita terus menyesal di hadapan Tuhan, kita terus untuk bertobat di hadapan Tuhan dengan cara mengasihi Dia dan juga mengasihi sesama kita, siapapun mereka, baik dalam kehidupan keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, dan di tengah-tengah pelayanan. Selalu ada kesempatan bagi kita semua, dan gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati kita semua, dan selamat menjalani aktivitas hari ini bersama-sama dengan orang-orang sekeliling kita. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, yang selalu mengingatkan kepada kami bahwa kami sebagai umat-Mu harus terus untuk mengaku dan menyesali segala dosa-dosa kesalahan kami di hadapan-Mu. Tuhan selalu juga bersedia mengampuni kami dan juga bersedia untuk memulihkan kehidupan kami menjadi umat yang diberkati dan memberkati orang lain. Ampuni kami Tuhan, kalau memang selama ini kami jauh daripada-Mu Tuhan. Biarlah bukan hari ini, melainkan di hari-hari berikutnya kami terus mawas diri, kami terus mau hati-hati untuk tetap tidak jatuh lagi di dalam cobaan-cobaan yang ada. Tuhan, berkatilah perjalanan aktivitas kami hari ini, baik kami pribadi, baik kami bersama keluarga, baik kami bersama dengan persekutuan orang percaya dan sesama kami. Tuntunlah kami Tuhan, peliharalah hidup kami Tuhan, agar supaya kami tetap hidup satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling menopang, saling menolong di dalam setiap suka dan duka yang ada. Kami serahkan kehidupan keluarga kami serahkan gereja-gereja kami serahkan mereka yang juga hidup di sekitar kami serahkan bangsa Indonesia kami, pemimpin kami, baik dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, menteri-menteri yang ada, Tuhan Yesus Kristus, dan bersama dengan seluruh jajaran pemerintahan yang di pusat sampai ke pelosok desa yang ada. Tuhan, kepada mereka, apalagi dengan segala undang-undang yang ada, undang-undang cipta tenaga kerja yang ada, Tuhan, tolonglah semua bisa dapat mengerti, semua bisa dapat memahami Tuhan, karena tujuannya adalah untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Jangan biarkan kami diprovokasi oleh kepentingan pribadi, sekelompok orang, organisasi, dan apapun juga. Dengan hikmat daripada Tuhan, kami boleh melihat, kami boleh mempertimbangkan dan mengambil satu keputusan yang bijak untuk di dalam menopang jalannya roda pemerintahan kami pada saat ini. Karena dengan adanya pemerintahan yang tepat, pemerintahan yang bijak Tuhan, maka seluruhnya kehidupan kami masyarakat akan mengalami kesejahteraan. Terima kasih Tuhan, berkatilah bangsa-bangsa lain juga Tuhan, yang berdampingan hidup dengan kami semuanya dalam setiap persoalan yang mereka miliki. Biarlah di akhir-akhir, di dalam perjalanan hidup kami semuanya yang ada Tuhan, di dalam dunia ini Tuhan, tolonglah kami, supaya kami terus menang di dalam keimanan kami yang ada Tuhan, dan kami tidak terbujuk rayu oleh kuasa-kuasa kegelapan iblis. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Berkati gereja-gereja-Mu yang wartakan Injil Tuhan, di kota-kota, di desa-desa, para pelayan Tuhan, umat-umat Tuhan. Berkati GPIB dalam lingkup sinodal, berkati dalam lingkup mupel dan seluruh jemaat-Mu yang berjuang bersaksi, agar supaya kehidupan pewartaan yang kami lakukan itu akan dapat memberikan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan yang ada di dalam dunia ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami akan melaksanakan aktivitas kami, biarlah semuanya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Bapa Yesus Kristus, kami berdoa dan juga menyerahkan doa ini di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara dimulai hari ini sampai selama-lamanya.